Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FCSAR akan memaparkan hasil penelitian kami, yaitu perancangan AI chatbot untuk mahasiswa Fasilkom Musika menggunakan algoritma STEM. Anggota kelompok dari FCSAR sendiri beranggotakan Farid, Rolis, Galdi Seno, dan juga Syafiq Horazmi. Baik, kenapa sih kami membuat sebuah chatbot ini? Karena kami merasa bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer sering menghadapi kendala dalam memperoleh informasi akademik dan administratif secara efisien dan tepat sasaran. Nah, oleh karena itu, kami membuat sebuah chatbot yang diintegrasikan ke dalam website agar memudahkan mahasiswa Fasilkom ini mendapatkan materi-materi yang dibutuhkan serta memperoleh informasi akademik dan administratif secara efisien. Nah, untuk pengumpulan datasetnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang seputar dataset, di mana datasetnya ini sendiri pengumpulannya itu yang pertama kita ada materi ilmu komputer. Nah, datasetnya ini kita ambil dari Kaggle dan kita modifikasi lalu kita tambahin tag kategori patterns dan responnya. Dan total keseluruhan yang kita dapatkan ada 347 tag. Lalu seputar informasi kampus kita dapetin dari sumber-sumber resmi seperti situs-situs resmi kampus gitu. Dan total keseluruhan yang telah kita buat itu yaitu totalnya ada 195 tag. Selanjutnya ada penjelasan tentang struktur datasetnya itu sendiri atau format JSON-nya. Yang pertama ada intent. Intent di sini kayak kalimat-kalimat pernyataan yang kita kumpulkannya gitu. Lalu terdapat tag atau label unik yang atau pemenggalan katanya kayak contoh mobil gitu. Lalu terdapat patterns beberapa pola pertanyaannya dan juga respon untuk jawabannya. Nah, di sini ada contohnya untuk tag dokumentasi, lalu patternnya jelaskan dokumentasi program, lalu dapat jawabannya yaitu dokumentasi program adalah informasi bla 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 bla. Oke, kita masuk ke penjelasan kode yang pertama. Oke, pertama kita install sebuah library yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah model chatbot ini. Yang pertama, Pydot, Pydot.ng, dan juga Grafis digunakan untuk memvisualisasi model jaringan syaraf. Kemudian TensorFlow merupakan framework utama dalam membangun sebuah model deep learning. Kemudian Sastrawi digunakan untuk stemmer bahasa Indonesia, dan terakhir NLTK digunakan untuk stop word bahasa Indonesia. Nah, setelah kita install library tersebut, kita import ke dalam kodenya. Yang pertama ada NumPy dan juga Pandas digunakan untuk manipulasi data. Kemudian NLTK dan Sastrawi digunakan untuk NLP. Kemudian TensorFlow digunakan untuk deep learning. Label encoder digunakan untuk encoding label target. Pickle digunakan untuk model persisten dan juga tokenizer digunakan untuk pre-processing text. Nah, kemudian kita download stop word dari NLTK yang digunakan untuk filtering kata-kata. Nah, jadi contohnya itu seperti yang di dan masih banyak lagi. Nah, kemudian setelah kita import-import eh, library yang kita butuhkan, kemudian kita baca dataset yang sudah kita buat tadi menggunakan library JSON. Nah, kita import, kita masukkan dan kita tampilkan 10 data. Oke, setelah datanya berhasil dimasukkan, kita buat sebuah dictionary kosong yang digunakan untuk menyimpan sebuah data. Nah, di sini kita buat sebuah dictionary tag, pattern, dan juga respon. Kemudian kita di perulangan pertama ini kita baca dari dataset yang kita ambil. Kemudian kita masukkan di perulangan kedua. Kita masukkan datanya ke tag, ke pattern, dan juga ke dictionary respon. Nah, setelah itu, setelah terbaca semua sampai iterasi terakhir, kemudian kita panggil dataset yang sudah kita buat menggunakan dictionary tadi dan juga kita tampilkan 10 data untuk mengecek. Oke, untuk penjelasan kode berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada df to Excel atau data frame untuk mengambil file Excel lah, dimana def tag unik ini untuk menampilkan label tag unik, lalu terdapat factory stemmer factory atau stemming stopwords ya, lalu stemmer sama dengan factory create steamer sama dengan stop word sama dengan set stop word Indonesian gitu untuk menginisialisasi stemmer dari library si sastrawinya, library bahasa Indonesianya gitu. Lalu terdapat dev preprocessingnya. Di sini bagian fungsi preprocessingnya untuk membersihkan dan menyederhanakan teks menjadi teks masukannya gitu.
Nanti prosesnya itu semua teksnya ini di sini terdapat pengkonversian pattern menjadi huruf kecil, lalu menghapus simbol-simbol, lalu membagi pattern menjadi kata-kata, lalu digabungkan kembali. Lalu di sini terdapat stemming patternnya itu sendiri. Lalu di sini ada pattern dari data frame itu dan kita pre-processing. Lalu terdapat tokenizer atau tokenisasi yang berfungsi untuk memahami makna dari sebuah teksnya itu, dimana di sini tuh fit on text itu akan belajar dari teks dan membentuk indeks kata. Lalu git config ini akan menampilkan konfigurasi dari tokenizer itu. Lalu terdapat vocab size, tokenizer word underscore index untuk menghitung jumlah kata unik dalam tokenizer. Lalu print number of unique words untuk menampilkan jumlah kata unik dan jumlahnya terdapat 1016. Oke, selanjutnya terdapat pattern to sequence sama dengan tokenizer titik text to sequence untuk mengonversi teks pola menjadi urutan angka, lalu X-nya di sini untuk melakukan padding terhadap urutan angka, lalu kita print untuk menampilkan bentuk shape dari X ya, lalu terdapat label encoder untuk membuat objek label encoder, lalu Y mengonversi label kelas menjadi angka, lalu print Y shape menampilkan bentuk shape dari Y. Lalu print number of class-nya itu menampilkan jumlah kelas unik dan jumlahnya itu X-shape-nya terdapat 2702,9, lalu Y-shape itu terdapat 2702. Lalu terdapat jumlah kelasnya itu 471. Di bagian kode ini adalah proses untuk membuat model sekuensial. Di sini kita ingin melihat seperti embedding, layer normalization, LSTM, dan sebagainya. Di bagian ini, kita ingin membuat modelnya bisa membaca atau mengenali intents dari input user dan agar model bisa membedakan pertanyaan berdasarkan pola data yang sudah dilabelin. Nah, terdapat model fit yang digunakan untuk melatih model. X ini sebagai fitur, contohnya teks pertanyaan user, dan Y sebagai label atau jawaban dari pertanyaan itu. Lalu di sini model memproses 48 sampel data sekaligus sebelum update bobotnya. Nah, di sini untuk mempercepat pelatihan dan juga mengurangi penggunaan memorinya. Dan di sini terdapat callbacks juga ya. Isinya yaitu early stopping yang digunakan biar pelatihan ini stop lebih awal kalau akurasinya nggak meningkat. Selama patience-nya itu 5 epoch berturut-turut. Nah, di sini untuk menghindari overfitting sama menghemat waktu komputasi. Di kode ini kita mempreproses teksnya, di mana ada scaffolding seperti mengkonversi pattern menjadi huruf kecil, lalu membagi pattern menjadi kata-kata, lalu menggabungkan kata-kata kembali menjadi teks, dan sebagainya. Nah, ini termasuk proses pre-processing text. Di sini untuk menampilkan ya, tampilan output kepada user, dan juga terdapat looping, dan di sini di bawahnya adalah untuk menyimpan model yang telah dilatih. Untuk pengujian sistemnya, dilakukan dengan menguji 30 pertanyaan untuk melihat apakah sistem chatbot dapat merespon dengan sesuai atau tidak. Dari 30 pertanyaan yang dilemparkan kepada chatbot, 28 pertanyaan dijawab dengan benar dan 2 pertanyaan dijawab salah. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang backend dari chatbot model yang kita kembangkan beserta cara menyambungkannya ke website. Nah, di sini kita sudah ada kode dari chatbot model ya yang saya ekspor dari Colab. Nah, di sini untuk perubahannya sendiri kita tidak include trainingnya, jadi kita tinggal load saja. Dan mungkin kita bakal masuk ke backendnya nih. Nah, ini backendnya ini simple. Jadi kita menggunakan Flex untuk menyambungkan si Python itu ke website. Nah, di sini terdapat dua fungsi nih, yaitu fungsi get dan fungsi post. Fungsi get itu gunanya itu untuk menampilkan front end-nya itu ke website gitu. Menggunakan fungsi si render template, fungsi bawaan dari si Flex. Nah, jadi kita ambil tuh ya file HTML ya dan kita masukkan ke rute default.
Nah, untuk fungsi yang kedua ini, POS ini, simple itu sebagai fungsi kirim-kirim data lah, misalkan dari kirim data ke website ke chatbot dan sebaliknya. Nah, di sini dia juga mengambil datanya gitu pakai POS. Nah, cara untuk menampilkan atau memproses data dari si website ke bot itu, caranya itu yang pertama kita ambil dulu nih datanya, data dari websitenya. Jadi kita pakai nih fungsi ini nih, request get strip JSON. Nah, data di website itu berupa JSON, makanya kita pakai JSON. Lalu kita teruskan itu data yang kita ambil dari website, kita teruskan ke chatbotnya. Caranya itu kita panggil gitu fungsi dari si chatbot ini kan, from chatbot import inputan user. Nah, di sini kita masukkan si data yang kita sudah ambil ke sini, dia nanti bakal diproses oleh si chatbot ini di fungsi yang ini, inputan user. Nah, jika sudah diproses, terus gimana tuh cara menampilkan si data itu ke website ya? Nah, caranya itu kita ubah dulu si datanya itu ke JSON. Tinggal kita bikin kayak gini formatnya, kurung awal, lalu ini adalah si isi penampung si datanya, answer, dan ini datanya. Nah, kita return JSONify, yang berarti itu kita ubah ke JSON. Nah, jika sudah begini, kita lanjut ke websitenya. Ini websitenya nih, ini kita menggunakan Tailwind sebagai front end-nya, sebagai stylingnya lah, supaya lebih gampang. Nah, ini nama botnya itu Jarwo. Kenapa kita pilih Jarwo? Yaitu diambil dari kata Jarvis yang artinya kita ubah ke lokal lah jadi Jarwo. Nah, ini adalah JavaScript-nya nih. Mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih banyak ya untuk JavaScript-nya sendiri. Saya cuma menjelaskan fungsi yang penting aja. Jadi fungsi penting pertama itu kita ada append user message. Ini gunanya itu untuk menampilkan si prompt si user itu ke websitenya menggunakan fungsi ini. Jadi dia bakal tampilannya itu kayak chat bubble gitulah, yang kayak di WA gitulah. Nah, yang selanjutnya itu kita kirimkan itu si data prompt yang atau inputan si user itu kita kirimkan ke chatbot menggunakan fungsi ini di fetch ke rute predict gitu ya, tadi rute ini. Nah, kita metodenya itu POS dan kita kirimkan lewat JSON. Lalu nanti datanya bakal disimpan ke variabel data ini ketika sudah didapat gitu dari app-nya. Nah, jika sudah, terus nampilinnya gimana? Ya, kita tinggal pakai fungsi yang sama kayak untuk append user message tapi diubah sedikit. Yang tadinya misalkan chat bubble si user itu di kanan, nah ini kita di kiri. Nah, ini pakai fungsi ini. Nah, sekarang kita coba demo. Nah, ini adalah halaman utama dari chatbot model itu. Ada nama, deskripsi, dan inputannya. Coba kita masukkan cara kerja blockchain. Nah, enter. Nah, dia bakal muncul tuh respon beserta si inputan user ini di kanan dan respon itu di kiri. Mungkin itu saja penjelasan dari kode backend dan juga sedikit demo dari websitenya. Terima kasih. Jadi dari hasil penelitian yang kita lakukan, hal-hal yang oke, jadi dari hasil penelitian yang kita lakukan, hal-hal yang ingin kita lakukan ke depannya yaitu yang pertama kita akan melakukan pembaharuan terhadap dataset yang kita punya dan kita akan mentuning lagi ketepatan akurasi dari jawaban chatbot tersebut. Oke, jadi kesimpulan dari hasil penelitian kami, model LSTM, jadi dari hasil kesimpulan penelitian kami, model chatbot yang dibuat dengan algoritma LSTM mampu menghasilkan respon dengan akurasi 93,3%. Nah, akurasi ini dipengaruhi oleh jumlah dan juga variasi dari data penelitian. Kemudian, chatbot ini dapat membantu mahasiswa mengakses informasi secara cepat dan efisien. Oke, sekian pemaparan penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.